kita cita-citakan. Saya dulu pendukung Jokowi. Semua tahu. Saya bela Jokowi. Ketika Jokowi dihina oleh Rocky Gerung, saya membela itu. Saya Novi Bule ikut tonton di sana, ikut orasi, membela Jokowi. Tetapi ketika Jokowi salah, ketika Jokowi berbelok, saya meninggalkan Jokowi. Karena saya mencintai negeri ini. Saya bukan mencintai personnya Jokowi, tapi saya mencintai negeri ini. Sehebat apapun kau membangun Indonesia, sehebat apapun kau membangun jalan tol, sehebat apapun kau membuat bandara, tetapi kalau kau menghancurkan norma hukum di Indonesia, gak ada manfaatnya. Jumlah kakak yang ada di Indonesia ini cuman sekitar 89.000 kakak. Kalau 150 triliun itu dibagi dengan 89 juta kakak, maka satu kakak itu mendapatkan bansos 1.500.000 lebih. Bayangkan berapa bansos yang diterima oleh masyarakat dan hanya berapa keluarga yang mendapat bansos. Karena saya tidak tercatat di bansos itu dan saya tidak mendapatkan bansos itu. Padahal kalau semua dibagi penduduk itu, satu kakak itu kalau 150 triliun dibagi dengan 89 juta kakak, satu kakak itu mendapat sekitar 1.500.000 atau 1.600.000 rupiah. Terus duitnya untuk apa? Untuk kampanye mungkin. Karena tidak ada laporan duitnya untuk apa. Tidak ada laporan perincian. Duitnya kemana, dibagi berapa, tidak ada laporan. Tidak ada laporan pertanggungjawaban di situ. Ini adalah penyalahgunaan duit negara. Kalau dibagi penduduk itu, satu kakak dapat 1.500.000. Itu semua kakak di Indonesia dapat, baik dia kaya atau miskin, pegawai negeri atau swasta, semua dapat. Gak perlu pencatatan itu, gak perlu. Tetapi siapa yang dapat? Hanya segelintir orang. Jadi disinilah terjadi pencurian uang negara. Oleh siapa? Oleh pembuat kebijakan. Karena tidak melalui Mensos. Siapa pembuat kebijakannya? Jokowi. Jadi dia sudah menyalahgunakan uang APBN. Itu pertama. Kedua, rencana pengajuan bansos sendiri tidak melalui persetujuan DPR. Itu pun juga sudah melanggar undang-undang. Jadi pemilu kali ini menjadi curang. Akhirnya banyak dana bergelontor kemana-mana, baik untuk menggerakkan timnya, untuk mensosialisasikan masyarakat, atau untuk dibagi-bagi para kepala desa dan sebagainya. Semua bisa diarahkan untuk mendorong ke paslon 02. Ini kalau terjadi di pemilu-pemilu selanjutnya, nanti 5 tahun begitu lagi, 5 tahun begitu lagi, 5 tahun begitu lagi, hancur Indonesia. Hancur. Bayangkan, harusnya satu keluarga dapat 1.500.000 kali 3 bulan. Tapi apa yang Anda dapat? Gak ada. Dicatat aja enggak. Saya dapat aja enggak. Makanya saya protes. Juga, bagaimana bisa Sirekap itu, ini meloncat ke Sirekap, KPU karena kita demonya kan. Bagaimana bisa gitu? Ketika C1 formulanya dapatnya 75, begitu di KPU menjadi 675, itu dari mana? Bagaimana masyarakat bisa
58%, sekarang juga tetap 58%. Apanya yang diperbaiki? Apanya yang dirubah? Yaitu itu juga. Kalau diperbaiki datanya ya berubah, prosentasenya ya berubah. Kalau pihak KPU memperrevisi, memperbaiki, tapi karena tidak diperbaiki ya itu lagi. Yang dilaporkan ya itu lagi. Hanya bila sudah dirubah, sudah diperbaiki, padahal tidak diperbarui. Ini betapa banyaknya laporan kecurangan di daerah. Di Pamekasan, kartu pencoblosan tidak dibagikan ke masyarakat dan satu desa. Ya kan? Ini pemilu model apa? Ada juga di daerah lain, kertas suara dicoblos bareng-bareng, ditutupkan lagi, dicoblos 02 bareng-bareng oleh sekelompok masyarakat. Ya menang lah kalau begitu, nggak usah pakai pemilu, ya menang kalau begitu. Kan begitu. Bagaimana orang-orang tidak tahu di YouTube ada itu? Bagaimana masyarakat nggak tahu kecurangannya? Yusril mengatakan kalau ada 50.000 kecurangan maka pemilu bisa dibatalkan. Padahal Yusril adalah seorang yang dinilai ahli tata hukum negara. Di pihak lain, KPU sendiri mengakui ada 154.000 input data KPU yang mengalami salah input. Berarti apa? Lebih dari 50.000 kesalahannya. Yusril mengatakan jika ada kesalahan 50.000, ini kesalahan input aja 154.000 lebih. Jadi memenuhi syarat untuk dibatalkan. Sangat memenuhi syarat. Jadi kita harus paham bagaimana bisa ketika pemilu terjadi kecurangan seperti ini. ASN diturunkan ke bawah untuk menekan masyarakat agar mencoblos paslon 02. Pihak polisian diturunkan ke masyarakat untuk mencoblos paslon 02, untuk menekan masyarakat agar mencoblos 02. Ini sebuah penyalahgunaan sistem. Bagaimana pemilu yang seperti ini? Apakah negara seperti ini yang kita cita-citakan? Bukan negara seperti ini yang kita cita-citakan. Saya dulu pendukung Jokowi. Semua tahun saya bela Jokowi. Ketika Jokowi dihina oleh Rocky Gerung, saya membela itu. Saya Novi Bule ikut platform di sana, ikut orasi, membela Jokowi. Tetapi ketika Jokowi salah, ketika Jokowi berbelok, saya meninggalkan Jokowi. Karena saya mencintai negeri ini. Saya bukan mencintai personnya Jokowi, tapi saya mencintai negeri ini. Sehebat apapun kau membangun Indonesia, sehebat apapun kau membangun jalan tol, sehebat apapun kau membuat bandara, tetapi kalau kau menghancurkan norma hukum di Indonesia, gak ada manfaatnya. Itu tidak ada manfaatnya. Itu sangat buruk. Kamu dulu mendapat, katakan dari masyarakat itu, menilai elektabilitas Jokowi di atas 80%. Coba sekarang elektabilitasnya berapa? Tidak lebih dari separuh penduduk Indonesia. Karena apa? Elektabilitas Jokowi sudah jatuh, sudah hancur. Para mantan petinggi ABRI, para mantan petinggi polisi sudah menyuruhkan. Ugroseno, mantan Wakapolres, mengatakan bahwa KPU itu harus digaris polis lain. Harus, ya mantan Wakapolri itu bilang KPU itu harus di polis lain. Tapi
Tapi kenapa polisinya sekarang tidak mau melakukannya? Kenapa beda pendiriannya? Maka itu mantan pejabat Indonesia yang dihargai, yang tahu hukum di Indonesia. Oke, itu ya, gantian karena yang masih banyak. Oke. Jadi saya panggil siapa namanya? Saya. Itu ya, pakai topi. Belakang. Apa datang? Sini Mas datang. Ayo orang sini. Udah gantian. Jadi banyak sekali video-video kecurangan pemilu di YouTube. Yang rekamnya katanya servernya di luar negeri, yang datanya nggak karuan. Jadi kenapa kita protes hasil pemilu? Karena pemilunya memang curang. Baik, saya panggil Mas Nata untuk operasi di sini. Apa Bang Nurul? Ayo. Jadi kalau kalian tidak melihat adanya curangan di pemilu kali ini, Anda nggak punya HP namanya. Anda itu nggak punya HP kalau nggak tahu kecurangan pemilu di Indonesia. Kan begitu? Oke, terima kasih. Saya panggil Mas Ronald ini.